Oke, jadi saya kembali nih ke dalam sini ya. Jadi kita harus tahu nih, lingkungan kita, eksternal kita itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi jangan mengharapkan kita itu menemukan jawaban di luar, kecuali kalau kita menemukan jawabannya dalam komunitas yang benar seperti tadi ya jemaat mula-mula gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa keinginan di dalam hati kita ini udah jatuh. Kita tidak punya kemampuan untuk menguasai keinginan. Ya sekali lagi ya, jangan pernah mencoba untuk supaya kita tahu. Karena pada waktu kita pengen tahu dan mencoba, waktu kita menemukan kenikmatan itu, kita nggak punya lagi kemampuan untuk menguasai. Jadi kalau ditanya, Kak Jo, itu tuh banyak sih orang yang pakai narkoba, pakai ngerokok, minum. Tahu nggak sih mereka itu apa yang dilakukan itu jahat? Tahu. Tahu nggak sih itu merugikan? Tahu. Kalau ditanya pengen nggak sih berhenti? Pengen guys, pengen. Tapi problemnya adalah kita nggak punya enough power gitu loh. Kita nggak punya kekuatan, kemampuan untuk berhenti. Jadi kan masalahnya tuh ada di sana gitu loh. Ya seperti yang Martin Luther katakan ya, the bondage of will. The inner man cannot be forced to do out of his own free will what he should do, except the grace of God change the heart and make it willing. Di dalam hidup internal manusia, hati kita tuh nggak bisa dipaksa untuk melawan kehendak bebas kita. Apa yang harusnya kita lakukan, kecuali anugerah Allah itu mengubahkan hati. Nah teman-teman yang hadir di sini harus paham ini dulu gitu loh. Jadi kalau kita udah paham battlefield kita guys, kalau udah tahu nih ya lawan kita apa, maka malam hari ini kita harus sudah siapin amunisi. Jangan sampai waktu kita perang lawan kita itu udah pakai AK-47, udah pakai senjata-senjata yang canggih, lalu datang pakai bambu runcing. Boleh sih, inspiratif sih, wah merdeka bener sih, tapi itu namanya konyol guys. Kalau memang Tuhan itu bisa kasih Anda itu kemampuan untuk melawannya, maka bersandarlah pada kemampuan dari Tuhan. Jangan meletakkan kebersandaran kita kepada diri kita sendiri gitu loh. Nah saya sih, Kak Jo sih berharap melalui ini kita bisa paham nih. Ya, paham bahwa kecanduan itu mempunyai sifat yang selalu mengikat, memperbudak. Kita tahu itu salah. Kita tahu kita pengen lepas. Kita tahu apa yang kita lakukan ini menyakiti hati dan papa mama kita. Kita tahu kita menangis, kita bertobat, kita menyesal. Tapi kita nggak punya kemampuan untuk lepas dari kecanduan itu. Ini dia Efesus pasal 2. Ayat 1-2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Jadi kalau mati itu tidak lagi mempunyai kemampuan untuk merespon hal yang baik gitu loh. Ya makanya nanti kalau kita lihat secara cepat dampaknya, kita kemudian nggak lagi mau denger gitu loh apa kata orang, nggak peduli deh. Itu tadi kayak yang aku bilang tadi, temanku aja berani potong jari maminya kok untuk ngambil cincin kawinnya dijual untuk dapetin putau. Yeah. Nah saya akan shifting sedikit karena ini kan menjadi pertanyaan menarik. Kita masuk isu kontemporer. Oke, ya kalau memang bondage of will tadi ya, kehendak kita memang sudah mati, kita nggak bisa punya kemampuan untuk melawan. Lalu pertanyaannya, adakah orang yang bisa lepas dari kecanduan tanpa harus percaya pada Yesus? Jawabannya adalah banyak. Ya, saya waktu kena kecanduan putau, teman main saya tuh si Thomas, pemain bassnya Gigi. Ya, jadi kita dulu channel bandarnya tuh sama. Ya walaupun nggak langsung say hi, tapi gue tahu tuh nongkrong di situ. Dia pernah bawa gitar bassnya berapa kali tuh ya, digadein, ya ditukar sama putau ya berapa gau gitu ya. Terus sampai yang gilanya tuh dia pernah bawa seorang cewek yang kemudian katanya sih istrinya. Ya, itu dijual ke bandarnya gitu loh supaya dia bisa dapat putau. Begitu kecanduannya gitu. Hari ini si Thomas clean. Angkatan-angkatan Kak Joy dulu siapa yang kena yang terkenal? Itu tadi kakak bim-bim tau gak? Slang. Putau tuh untuk orang yang nggak punya duit sebenarnya ya, yang bokeh, yang kelas strata ekonominya menengah ke bawah tuh hanya bisa beli putau. Dulu waktu zaman aku harga 1 gramnya itu 250.000. Bayangin 250.000 dulu tuh ya, 1 gram emas itu 99.000, 100.000. Kebayang gak sih? Jadi 1 gram itu bisa dapat 2 gram emas guys. Itu gila-gilaan sih itu.
Ya, dan sampai pada satu fase kehidupan kan toleransi kan, tahu ya. Jadi kalau hari ini makan satu, besok nggak bisa makan satu, harus makan dua, naik terus. Jadi waktu kita ini bisa fly hanya dengan satu suntikan, ntar tuh nggak bisa gitu loh, harus 2 kali suntikan gitu. Nah itu tambah parah. Makanya orang yang pakai putau habis-habisan tuh nggak mungkin nggak jualan, dia nggak mungkin dapat duit ya. Dengan segitu banyaknya habis lah ya, selebriti aja habis kok, duitnya habis ya. Oke, kembali ke sini ya. Apakah ada orang yang bisa lepas kecanduan tanpa harus percaya? Banyak. Misalnya ini contoh Alcoholic Anonymous, AA. Ya, ini sebuah metode juga yang selalu dipakai. Perkumpulan informal untuk mantan pecandu alkohol. Mereka menjaga supaya mereka tidak jatuh lagi. Caranya dengan bertemu dan bersaksi. Ya, itu ada 12 langkah tuh sebenarnya itu bisa lepas. Kelompok lokal bervariasi. 2001 lebih dari 100.000 kelompok guys di dunia ini, lebih dari 2 juta anggota. Apakah semuanya Kristen? I don't know. Tapi yang pasti ada yang nggak Kristen, ada yang nggak percaya pada Yesus, ada gitu. Bisa lepas nggak? Bisa. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, maka semua hal yang Anda lakukan, melepaskan diri dari satu kecanduan, hanya akan beralih kepada kecanduan yang lainnya. Ini dia slide yang berikutnya. Seorang yang merasa bisa lepas dari sebuah kecanduan tanpa Kristus, hanya akan berbuahkan kecanduan dalam bentuk yang lainnya. Apa bentuk yang lainnya? Mungkin bisa terkesan positif. Kecanduan cari duit. Waduh, kedengaran itu bagus gitu loh. Tapi apapun itu, di dalam diri manusia, dia akan selalu mengejar di dalam hatinya apa yang bisa membuatnya bahagia. Kalau dia menemukan kecanduan putau nggak bisa lagi bikin dia bahagia, dia bakal cari yang lain, guys. Untuk apa? Memenuhi hati yang kosong karena jatuh dalam dosa tersebut. Diisi dengan apa? Dengan banyak hal. Makanya ada orang yang ngomong gini kan, substitusi. Kalau ngerokok nggak bisa, pakai vape. Ini pada tahu vape kan ya? Saya takutnya di sini terlalu banyak doa dan baca Alkitab sehingga nggak tahu. Vape itu jenis rokok dalam bentuk elektrik. Ya, saya bukan ngomong terus di sini pada nyoba semua ya, jangan guys ya. Ya, itu yang terkenal seorang dokter, ya, inisialnya T, belakangnya A, ya, tengahnya R. Ya, setelah T terus I. Nah itu terkenal tuh sekarang, Satgas Covid. Gitu. Dia nge-vape. Kalau ikutin Instagramnya, dia ngomong bahwa ngerokok nggak bagus. Tapi substitusi dengan apa? Dengan vape. Jadi, seorang yang mencoba untuk melepaskan kecanduan tanpa Yesus, mereka hanya akan mengalihkan kecanduan dalam bentuk yang lain, guys. Dan ini bukan berarti menyelesaikan masalah. Melihat lebih dalam. Coba, Amsal 4:23. Jagalah hatimu. This is the problem. Dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Matius 15, Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Dari hati, guys. Jadi kalau kecanduan kita bicara malam hari ini, problemnya bukan cuma activity repeated use of drugs. Bukan, mengulangi sesuatu, terjebak di dalam sebuah keinginan yang tidak bisa lepas, bukan, tapi ini masalah hati. Selama hatimu nggak puas dengan Sang Pencipta, maka engkau akan mencari segala sesuatu dalam dunia ini untuk memuaskan. Bentuknya macam-macam. Kecanduan shopping, bisa tuh. Nah itu tadi Kak Andrew pernah ngomong di depan tadi, games. Apalagi? Ya, seks, pornografi. Yang membuat kita itu mencoba memenuhi segala sesuatu dalam hidup yang padahal itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Nah ini ordonya begini, coba di next slide. Karena waktunya mepet nih, cepat nih. Hati manusia itu adalah pabrik berhala. Coba lihat ya, itu Tuhan di atas, itu creation di bawah ada 2. Ya. Harusnya si creation ini, ciptaan ini, worshiping the only one creator. Harusnya begitu gitu. Jadi kecanduan aspeknya apa sih sebenarnya? Bukan hanya sekedar tidak bisa melepaskan di dalam aktivitas yang sama, tapi mengganti aktivitas itu dengan creation yang lain. Ya, saya harap paham ya. Jadi substitusi, ganti. Ya, dari games ke seks, pornografi, rokok, vape, apalagi nanti ya. Jadi semua hal di bawah dunia ini itu terjadi di situ. Jadi menyembah ciptaan jadinya. Karena kita butuh idola gitu loh.
Dan kita mengidolakan sesuatu di luar Tuhan itu sendiri. Jadinya apa? Idolatry, penyembahan berhala. Selama hati kita tidak mengalami kepuasan di dalam Tuhan, kita akan menempatkan diri kita sebagai Tuhan yang mencari kepuasan untuk diri kita sendiri. Next slide. Jadi guys, ini bukan cerita isapan jempol ya. Makanya aku bersyukurnya gini loh, ngomong. Kan aku pernah ketemu sama, udah lama banget sih. Ada satu orang mahasiswa praktek khotbah di Pemuda. Terus khotbahnya gini, kita tidak boleh ke diskotik. Anak Tuhan itu harus menghindari pergaulan-pergaulan malam. Begitu selesai khotbah, bubar, sekelompok anak pemuda datang ini mahasiswa praktek. Terus saya gini, kakak pernah ke diskotik nggak? Nggak pernah. Kan nggak perlu. Itu semua tempat-tempat yang dilarang oleh Tuhan. Gini deh, kakak kesana dulu. Baru mengambil keputusan. Karena bayangan si anak pemuda ini, dugem itu nggak selalu harus mabok gitu loh. Tahu ya, ada live music kan. Saya nggak bisa lihat wajahnya di sini teman-teman, tapi saya bukan juga ngomong Anda harus coba sih. Tapi saya penikmat musik loh. Saya bisa duduk di sana dengan baik hanya menikmati musik. That's okay kan? Nggak semuanya tuh salah gitu loh, bener gitu loh. Bahkan saya punya teman tuh si Radit tuh, dia bikin Bible study itu di mana? Di diskotik sekarang. Dia kan dulu mantan. Dia bikin diskusi tentang, karena banyak judging gitu loh. Dari orang yang belum pernah experience tentang hal itu, lalu mengomong semuanya itu jahat gitu loh, dosa. Saya bukan ngomong melegalkan itu ya, enggak ya. Tapi kita perlu eksplorasi. Orang mencari sesuatu gitu loh di dalam dugem itu. Tapi anyway, saya mau ngomong begini loh. Semua elemen di dalam kehidupan malam itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kita bisa jalani bersama teman, tapi itu memuaskan hati. Berapa banyak anak pemuda di rumahnya itu ngomong dikit aja dibentak. Bayangin, lu bisa ke dugem teriak-teriak, men, bebas. Jadi buat dia bukan masalah drugs, bukan masalah rokok, bukan masalah minum, bukan masalah seks, bukan masalahnya adalah di dugem gue bisa teriak. Jadi permasalahannya apa? Permasalahannya dalam hatinya tidak tenang gitu loh. Dia tidak menemukan purpose of life-nya apa, tujuan hidupnya apa. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Nah ini masalahnya kan. Kadang-kadang waktu kita ngomong tentang orang Kristen, kita lahir secara Kristen gitu loh. Nah waktu kita lahir secara Kristen, kita nggak menemukan tuh pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Kita terlalu banyak mendengar Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga. Natal, Pasca, kebaktian, begitu lagi. Tapi gue mau kasih tahu, itulah jalan, itulah satu-satunya yang bisa mengisi hati kita gitu loh. Makanya belajar tentang teologi itu bukan hanya sekedar di knowledge guys, itu juga mengalami kehidupan. Kenapa? Karena fakta tentang kebangkitan Yesus itu ada maknanya. Yesus itu hidup guys, hidup. Kalau dia hidup, hari ini dia ada di sini. Kalau dia hidup, dia mendengar apa yang menjadi keluh kesahmu. Kalau dia hidup, dia bisa mengerti tetesan air matamu. Alami nggak Yesus itu gitu loh. Nggak cuma sekedar didengarkan. Jadi kalau kita menemukan kepuasan di dalam Tuhan, kita bisa menemukan cara untuk melepaskan kecanduan. Cepat saja. Jadi faktor pemicu terjadinya kecanduan, satu, perjuangan untuk mencapai kebahagiaan. Kenyamanan adalah musuh terbesar orang Kristen. Ketika kita merasakan kenyamanan, di sana dosa kecanduan sedang mengintai. Ini masalahnya di situasi pandemi yang seperti ini. Kadang kita terlalu nyaman karena situasi dan kondisi yang ada. Kita di rumah aja mungkin bisa baring-baring, bisa sambil main handphone, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu kita mulai merasakan nyamanan, coba breakdown sebentar deh. Ya, be still. Tenang dulu, tanya, apa yang sebenarnya aku kerjain hari ini? Coba pikirkan, apakah yang aku sedang kejar hari ini mempunyai dampak terhadap kerajaan Allah? Tradisi Kristen klasik dikatakan begini, Blaise Pascal, semua orang mencari kebahagiaan, semua orang tanpa terkecuali, apapun sarana yang mereka terapkan, mereka semua cenderung condong kepada tujuan ini. Kehendak kita tidak akan pernah mengambil satu langkah pun kecuali tujuan ini. Motif setiap tindakan dari setiap orang, bahkan dari orang yang menggantung dirinya sendiri, yaitu apa? Try to find happiness. Question, are you happy with Jesus? Saya bukan ngomong jangan main games gitu. Tapi orang yang bahagia di dalam Yesus
tahu waktu guys. Main game sampai berapa lama gitu loh. Come on man, kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang bergerak. Tapi kalau yang bergerak cuma jempol doang, itu udah nggak balance. Kemana kaki lu jalan dong, olahraga dong, exercise dong, gitu loh. Lu hidup nggak sendirian, memang lu ada lu sama gadget, tapi ada papa mama, say hello kayak keluar, ngomong kayak makan bareng kayak, selalu punya waktu untuk sesuatu yang lain, bukan cuma untuk dirinya sendiri. Nih, aku udah nggak punya papa nih, udah almarhum. Sampai dengan hari ini kalau lihat foto-foto ada orang sama papanya, sedih men. Karena pengen banget nyenengin, pengen banget buat dia bahagia, telepon kayak apa kayak. Tapi setelah dia nggak ada, baru sadar gitu loh. Iya, gue kemana aja waktu doi masih ada. Nyeselnya selalu di belakang. Kalau di depan namanya apa? Pendaftaran, bukan penyesalan. Jadi, bukannya salah gitu loh, main games itu bukannya salah. Tapi ketika kita nggak menemukan nilai dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, bukan cuma kebahagiaan, tapi identitas diri. Kita sering menempatkan dunia sebagai perbandingan yang membentuk siapa diri kita. Nah, ini problemnya juga, faktor eksternal. Hati kita ingin mencoba sesuatu, hati kita ingin merasakan kenikmatan. Di sisi yang lain, kita mencoba untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. That's the problem of teenager, of youth. Selalu mencari sebuah cara untuk menemukan dirinya terlihat baik di depan banyak orang. Dan apa yang kita lakukan? Kita mencoba untuk membuat diri kita nyaman, tenang, oke, dengan cara menjadi sama dengan dunia ini. Aku yang nggak tahu sih, apakah dari teman-teman di sini ada yang kecanduan pornografi, apalagi kalau di rumah ya. Kan akses YouTube apa segala macam tuh udah nggak bisa ya sulit lah. Ini lagi-lagi bukan masalah teknikal kok, ini bukan masalah metodologi, ini masalah hati kok. Selama hatimu akan terus mencari, apapun caranya kamu akan terus cari kok. Matiin tuh aplikasi YouTube, lu delete, lu buka yang lain kok. Nggak ada aplikasi aja otak lu bisa mikirin jorok-jorok kok. Kecanduan gitu, masturbasi. Kita terus-menerus melakukan hal yang sama, nggak bisa lepas. Tahu nggak salah tahu, mau nggak lepas mau, bisa nggak? Nggak bisa, kecuali apa? Lu datang kepada pokok anggur yang benar, itu Yesus. Cuma itu satu-satunya cara gitu loh. Ini dia tulisan dari bukunya Craig Groeschel, Struggling. Apa aja sih struggling kita? Cepat saja ya, contentment, merasa kurang cukup. Selalu membutuhkan perbandingan. Yeah. Struggling with identity, struggling with compassion, struggling with relationship. Yeah. Nembak cewek, ditolak, ngamuk, terus kecanduan makan. Kecanduan main game, sudah deh hidup gue udah berakhir di sini ya. Ya, ayo dong. Ya, kebanyakan nonton film Korea sih lo, jadinya gitu lo. Penthouse nonton sampai berapa episode gitu kan. Jadi punya bayangan, gitu ya hidup tuh ya gitu. Nggak gitu. Ya. Cinta ditolak tuh dunia nggak berakhir guys. Ya. Tapi bukan cuma satu mati tumbuh 1000, nggak juga begitu gitu loh. Ya. Jadi kan semua pepatah-pepatah dunia enggak. Cinta itu anugerah. Kalau kita dipercayakan untuk kita bisa mencintai orang lain, sadarlah bahwa itu cara Tuhan untuk membuat kita belajar apa arti cinta yang sejati. Makanya mantan bukan untuk dibenci, tapi untuk dicintai dengan cara yang berbeda. Haleluya. Ya. Kalau nggak bisa gitu, lu nggak bisa move on. Ya toh, lu terus mikir gimana. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tersakiti, lalu mencoba menutupinya dengan orang yang lain. Ya sama aja bohong gitu loh. Sama aja bohong. Lu harus selesai dulu, damai dulu dengan masa lalu lu, damai dulu dengan dia. Gitu. Minta maaf tuh bukan berarti harus balikan loh ya. Ya. Tapi kan kita kadang-kadang jadi kawat, tau gak sih? Jadi pengecut. Beraninya apa? Stalking. Lihat-lihat IG dia kan gitu. Pandang-pandang, dibawa mimpi. Datang dong ngomong gitu loh. Sorry ya, gue pernah lakukan ini sama lu gitu loh. Ya. Kalau memang jodoh gak kemana kok. Makanya gue yakin ya, pasangan suami istri yang dulunya pernah putus nyambung lagi, biasanya lebih solid pernikahannya. Karena dia tahu konflik yang paling besar dan mereka bisa survive. Ya. Tapi orang yang motifnya pengen pacaran awal-awal, wah udah kayak superhero deh. Dia pengen nampak sempurna dari pasangannya, repot. Tapi lagi-lagi, struggling with relationship. Ini menjadi pemicu untuk apa? Untuk nyandu apa? Apa aja gitu loh. Nih Craig Groeschel pernah ngomong, even if
You never tweet, post, uploaded, or comment. You still live in selfie-centered world. Dan di dalam hatimu, you know there is more than what you see. Yeah. Selama kamu nggak pernah nge-tweet, kamu nggak pernah nge-post sesuatu, nggak pernah upload, kamu tuh ada di dalam dunia yang selalu mengarah kepada self-centered world. Dan lagi-lagi gini ya, gue juga nggak mau ngomong teori terlalu tinggi sih. Gue tahu sih, ngebayangin sih anak remaja pada zaman lu kayak gini sekarang. Wah, nggak gampang. Zaman gue dulu sih, aduh, susah banget sih. Bayangin handphone aja analog, hitam putih, monokrom. Gede-gede lagi, segede gaban. Mau buka internet aja, walah, itu harus doa semalam suntuk tuh. Supaya koneksinya bisa jalan. Kalau enggak, wah, sekarang, lu buka-buka di mana gampang. Tahu sih pergumulan, tapi come on. Kita nggak bisa menguasai hidup kita, nggak bisa menguasai kehendak kita, nggak bisa gitu. Kita nggak punya kemampuan. Yang ketiga adalah faktor pemicu kecanduan. Kita menciptakan berhala yang dapat kita manfaatkan. Ini menarik ya. Jadi waktu kita ciptaan berhala, kita bukan pengen nyembah dia, tapi kita pengen waktu nyembah dia, dia bisa lakuin apa yang kita mau. Ingat ya sih, Raja Ahab itu punya banyak nabi-nabi ya. Nah waktu dia tarung sama si Elia, tahu ya? Ingat gak sih kisahnya 1 Raja 18 kalau nggak salah. Kan nunggu api dari langit kan untuk ngebakar kan. Tapi nggak turun-turun kan. Dukun-dukun itu ngapain sih? Dia merusak badannya, men. Dia menyakiti dirinya, dia berharap dengan menyakiti dirinya, si dewanya bakal kasihan, lalu memenuhi apa yang diminta. Tahu nggak sih, kecanduan tuh begitu. Dia mau menyakiti dirinya sendiri dengan cara itu tadi, supaya apa yang dia minta itu bisa dipenuhi di dalam dirinya. Oke, ini waktunya udah habis ya, terakhir ya. 1 Korintus pasal 6. Kita baca sama-sama ya di rumah ya, nggak usah di-unmute ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ini memang bicara tentang percabulan. Tetapi kalimat yang penting adalah segala sesuatu halal, tapi aku tidak membiarkan diriku diperbudak. Galatia 2:20, tahu ya? I have been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. The life that I live in this body, I live by faith, by the Son of God, who loved me and gave himself for me. Aku sudah mati, disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi kalau teman-teman baca Rasul Paulus pada kitab Galatia, next slide, itu bicara tentang dua hal, legalisme dan antinomian, ayat 16. Jebakan kita tidak menemukan kuasa kebangkitan antara dua. Satu, Anda melakukan ritual keagamaan doang. Lu kebaktian minggu, lu kasih persembahan, lu ikutin aturan demi supaya Tuhan itu bisa terima lu, transaksi. Gua baik, Tuhan akan baik sama gua. Capek men, hidup kayak gini. Capek, kita nggak nikmati kok baca Alkitab. Karena semuanya berkaitan sama aturan. Kalau gua salah, dihukum, kayak gitu. Tapi ayat 17-18 itu antinomian, artinya tidak ada hukum lagi, sudah, kasih karunia. Lu salah diampuni, salah diampuni, salah diampuni. Ini namanya cheap grace, Dietrich Bonhoeffer ngomong. Anugerah yang murahan. Nah kita ada di posisi yang mana nih hari ini gitu loh. Kalau kita nggak punya kuasa kebangkitan Kristus untuk melawan kecanduan, ketika kita terjebak dalam dua hal ini, hidup hanya dengan kasih karunia, hidup percaya bahwa mati, masuk surga, diampuni dosanya, beres, kelar dah. Ya. Lu nggak nemuin tuh relasi yang hidup bersama dengan Tuhan. Atau yang legalisme, lu lakukan segala sesuatu supaya diperkenan oleh Tuhan. Yang terakhir, terakhir terus nih, kapan terakhirnya nih? Nih, menganalisa diri. Oke, secara aplikasi gimana sih? Gampangnya kita tahu sekarang kita lagi kecanduan satu. Aktivitas harian kita terganggu nggak terhadap sesuatu? Ya, sekali lagi ya, saya percaya juga keseimbangan itu juga wahyu umum. Ya, dalam siklus kehidupan kita selama kita mungkin 11 atau 12 jam, saya nggak tahu ya, beraktivitas. Ya. Aktivitas harian mana yang terlalu banyak
bagiannya. Saya mau bilang ya, terlalu banyak baca Alkitab juga salah ya. Terlalu banyak berdoa juga salah guys. Karena pada waktu kita baca Alkitab terlalu banyak. Problemnya adalah kita ini bukan hanya pendengar tapi pelaku. Kita harus punya kesempatan melakukan firman. Terlalu banyak berdoa gitu juga gitu loh. Sama, ya semua yang terlalu itu pasti nggak bagus. Jadi aktivitas harian ada terganggu nggak? Kedua, apakah di dalam melakukan sesuatu relasi menjadi tidak baik? Contoh, gara-gara main games, papa mama teriak-teriak, konflik terus. Nah, berarti ada sesuatu problem tuh analisanya. Iya ya, kok selalu konflik dimulai dari gara-gara dipanggil nggak denger sih? Gitu loh. Ya, entah itu dengan teman, entah itu dengan orang tua. Yang ketiga, kesehatan mental jasmani mengalami goncangan. Apa itu? Karena nggak bisa tahan, tidurnya subuh, bangunnya, waduh siang. Udah bangun siang, kepala pusing. Nggak enak body. Mau ngapa-ngapain susah, aduh makannya Panadol biar tidur lagi. Ya. Mentalitas tuh udah mulai nggak ada, apa itu? Mudah menyerah. Ya, dikit-dikit PR nggak bisa, udah deh ntar aja deh. Ya, tugas nggak bisa, aduh gue telepon sini deh. Udah nggak ada lagi daya juang guys. Lalu yang keempat apa? Kehidupan rohani mati suri. Apa tuh maksudnya mati suri? Ya hidup sungkan ya, mati nggak mau. Ya baca Alkitab nggak dapat apa-apa, nggak baca Alkitab takut salah. Ya, berdoa capek ya, kalau nggak berdoa takut nanti disalahin juga. Ya, kehidupan rohani mulai mati suri. Nggak ada lagi tuh akses ngomong sama teman, cerita tentang Bible sama orang tua, udah nggak ada deh. Nah, dari 4 ini nanti kita akan coba analisa. Oke, yang terakhir ada nanti untuk diskusi refleksi ya. Oke, mungkin di sini aja dulu ya, guys. Yes, saya nggak tahu ya ini, semoga tapi teman-teman bisa paham sebab penyebabnya tadi dosa tadi. Dosa itu membelenggu kehendak kita, sehingga kita seringkali pengen tahu. Waktu kita pengen tahu dan mencoba, kita menjadi orang yang tidak mau tahu. Ya, begitu kecanduan kita bisa pilahkan mana ini kecanduan, mana yang tidak. Dengan analisa tadi, ketika aktivitas kita tidak balance, ya, banyak menghabiskan, terjadi banyak konflik dengan relasi dan sebagainya, lalu kemudian ada hal yang tidak sehat secara jasmani. Oke, kita doa dulu ya sebelum kita diskusi ya.